Bab 729, tidak peduli betapa cantiknya mereka, mereka hanya nyonya. Geng Weilun berkata, hehe, saya tidak menyangka Jordan, yang selalu saya hormati, akan berakhir seperti ini. Jordan, aku telah melebih-lebihkanmu. Anda tidak layak bagi saya untuk datang ke sini secara pribadi. Buang-buang waktu saja. Kalian terus bermain. Saya pergi. Melihat geng Weilun hendak pergi, Miyamoto Masaki buru-buru memintanya untuk tinggal. Weilun, kenapa kamu pergi begitu cepat? Apakah Anda tidak ingin menikmati Hailey? Dia wanita kelas atas. Geng Weilun memandang Hailey dengan merendahkan. Aku tidak tertarik padanya. Dia kemudian berbalik ke arah Jordan. Jordan, kurasa kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat ibuku lagi. Alasan aku membencimu sudah tidak ada lagi. Beristirahat dalam damai. Aku akan memberitahu ibuku tentang kematianmu. Dengan itu, Geng Weilun berjalan menuju pesawat pribadinya dan pergi. Geng Weilun beruntung. Dia benar-benar lolos dari kematian. Jordan memandangi punggung Geng Weilun dan menghela nafas di dalam. Seperti Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki, Geng Weilun ingin mempermalukan Jordan, jadi dia juga harus menanggung dampak tsunami. Namun, sekarang Geng Weilun telah pergi lebih awal, dia mungkin tidak akan menghadapi tsunami. Park Chan-yang memerintahkan bawahannya, bawa mereka ke kamar mereka. Kami hanya memberi mereka waktu setengah jam untuk berhubungan seks. Setelah waktunya habis, terlepas dari apakah sudah selesai atau belum, tendang pintunya hingga terbuka dan bawa wanita itu ke arah kita. Salah satu bawahannya menundukkan kepalanya dan berkata, mengerti. Apakah Anda ingin kami segera mengeksekusi Jordan setelahnya? Park Chan-yang berpikir sejenak. Belum. Setelah Masaki dan saya selesai bermain dengan istrinya, saya pribadi akan mengirimnya ke neraka. Haha. Iya Pak, lebih dari 10 bawahan dengan senjata diarahkan ke Jordan dan Hailey memaksa mereka untuk bergerak maju. Sementara itu, Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki menuju kapal pesiar di laut. Kamu bisa menantikan kematianmu. Melihat mereka berdua menuju kapal pesiar, Jordan yakin bahwa mereka akan diliputi tsunami tanpa ampun. Saat tsunami benar-benar datang nanti, bahkan villa mewah Jordan pun akan hancur, belum lagi kapal pesiar kecil di laut. Itu akan menjadi bencana besar, dan banyak orang ditakdirkan untuk mati. Jordan ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang tak berdosa di sekitarnya, tetapi dia terjebak dan tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk menyingkirkan Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki terlebih dahulu, sebelum melihat apakah dia bisa melakukan apa saja. Pergilah, pergilah dengan cepat. Bergerak lebih cepat. Bawahan Park Chan-yang terus mendesak Jordan dan Hailey. Sepanjang jalan, mereka terus menghina Jordan. Haha, sampah. Istrimu akan segera menjadi mainan tuan kita. Tuan kami terlalu baik padamu. Anda masih bisa menikmati diri Anda untuk terakhir kalinya sebelum Anda mati. Anda harus berlutut dan berterima kasih kepada tuan kami. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia bersumpah ketika tsunami datang nanti, bawahan Park Chan yang semua akan mati juga. Bahkan jika tsunami tidak membunuh mereka, Jordan akan memburu mereka. Sesampainya di kamar, bawahan mendorong mereka berdua ke dalam kamar dan berkata dengan lantang, kami hanya memberimu waktu 20 menit. Hitungan mundur dimulai sekarang. Kami tidak akan menunggu semenit lagi. Anda sebaiknya berpakaian dalam 20 menit. Kalau tidak, hehe, jangan salahkan saya karena melihat istri Anda dengan segala kemuliaan telanjangnya. Dengan itu, bawahan Park Chan yang menyalakan penghitung waktu mundur di ponselnya dan menyetelnya menjadi 20 menit. Hailey sangat marah. Tuanmu baru saja mengatakan bahwa dia akan memberi kita waktu 30 menit. Mengapa Anda mengubahnya menjadi 20 menit? Bawahan Park Chan yang berteriak, suamimu tidak berguna. Bahkan 10 menit terlalu banyak, jadi 20 menit sudah lebih dari cukup. Hentikan omong kosong dan cepatlah. Timer saya tidak menunggu siapapun. Dia membanting pintu hingga tertutup, meninggalkan Jordan dan Hailey di kamar. Menyebalkan sekali. Mengapa orang-orang ini seperti ini? Hailey mengeluh, tapi Jordan tetap tanpa ekspresi. Dia berjalan ke jendela di kamar dan melihat ke arah kapal pesiar di tepi laut, mengamati perubahan ombak. Tiba-tiba, Hailey memeluk Jordan dari belakang. Suami, Hubi, kamu akhirnya memaafkanku. Saya tahu bahwa suatu hari, Anda akan memaafkan saya dan bersama saya lagi. Ya Tuhan, keinginan terakhirmu sebelum mati adalah bersamaku. Saya sangat tersentuh.
Saya tahu bahwa kedua wanita licik itu, Lauren dan Victoria, tidak bisa dibandingkan dengan saya. Tidak peduli betapa cantiknya mereka, mereka hanyalah kekasihmu. Saya adalah istri pertama Anda yang sah. Jordan berbalik dengan jijik dan berkata padanya, Hailey, berhentilah menjadi narsis. Siapa yang memaafkanmu? Juga, jangan membandingkan diri Anda dengan Lauren dan Victoria. Kamu tidak layak. Hailey tersenyum. Kamu sangat keras kepala di luar tapi aku tahu kamu berhati lembut di dalam. Jordan, aku tahu kamu sedang mengujiku, kan? Mengujimu. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Hailey berkata, siapa Park Chan-yang? Dia berkata dia ingin membunuh kami dan bahkan mengatakan bahwa Steles berada dalam kesulitan. Sebenarnya, Anda hanya berakting, bukan? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Saat aku akan menikahimu, hal seperti ini terjadi pada keluargamu. Saya ditipu oleh Anda terakhir kali. Itu sebabnya aku sangat bodoh menceraikanmu dan memilih Chaiden. Sejak saat itu, aku bersumpah selama aku bersamamu lagi, apapun yang terjadi atau siapapun yang muncul, aku tidak akan goyah lagi. Dalam hidup ini, aku hanya akan memilihmu dan hanya kamu. Jordan memikirkannya. Itu memang terjadi. Setiap kali Jordan bersama Hailey, dia akan berada dalam situasi yang buruk. Selama pernikahan pertamanya dengan Hailey, dia harus menyembunyikan identitasnya dan mengandalkan keluarga Camden untuk mendukungnya. Setelah mereka berdamai, dia harus berbohong padanya bahwa dia telah dikeluarkan dari keluarga Stelle untuk meninggalkannya. Kali ini, secara kebetulan, Steles dikeluarkan dari keluarga rahasia tepat ketika mereka akan menikah lagi. Pantas saja Hailey curiga dan mengira Jordan sedang mengujinya. Jordan tersenyum dan berkata, tidak heran Anda memanggil saya dengan nama saya di upacara dan bukan nama Tyler seperti yang diperintahkan Park Chan-yang. Jadi Anda pikir ini semua hanya akting. Hehe, Hailey, saya akui bahwa saya berbohong kepada Anda terakhir kali. Tapi sekarang, aku bisa bersumpah pada surga bahwa aku tidak berbohong padamu. Aku bersumpah padamu atas nama kakekku. Steles sekarang benar-benar hanya boneka di bawah keluarga rahasia lainnya. Mereka bisa membunuhku kapan saja. Kamu pasti menyesali apa yang baru saja kamu lakukan, kan? Namun, Hailey menggelengkan kepalanya. Tidak, aku percaya padamu. Hubi, saya percaya bahwa Anda adalah orang yang paling cakap di dunia. Jika aku bersamamu, kamu pasti bisa melindungiku dan memberiku kehidupan yang bahagia. Di masa lalu, saya meragukan kemampuan Anda, yang menyebabkan kesalahan saya berulang kali. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Jordan tertegun sejenak. Sepertinya Hailey sangat percaya dengan kemampuan Jordan. Dia benar-benar wanita yang cerdas karena dia pasti tidak tahu bahwa Jordan adalah dewa surgawi. Hailey memandang Jordan dengan penuh kasih sayang dan memegang tangannya. Hubi, kita hanya punya 20 menit. Jangan buang waktu lagi. Bab 730, aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Hailey dengan cepat menerkam Jordan, ingin berhubungan seks dengannya. Jordan mendorong Hailey dengan jijik. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekatiku. Hailey, kamu diam-diam tidur dengan Chaiden di belakangku dan melahirkan anak Brett. Aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Bahkan tidak memikirkannya. Dia menggunakan kata-kata, tidak pernah, untuk menekankan tekadnya. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk berfantasi. Dia memberitahunya bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhubungan seks dalam hidup ini, bahkan jika mereka sudah menikah. Hailey merasa sangat terluka. Wanita manapun akan sangat sedih mendengar kata-kata seperti itu. Air mata sudah menggenang di matanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berakting kali ini? Akankah mereka benar-benar membunuhmu? Kemudian Anda akan mati. Bahkan jika kamu membenciku, aku satu-satunya wanita di sisimu sebelum kamu mati. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kematian pria akan bahagia jika dia bisa mati berhubungan seks. Tidak peduli apa, aku masih wanita yang menawan. Hanya sedikit orang di negara ini yang lebih cantik dari saya. Apakah kamu begitu tidak mau menyentuhku sebelum kamu mati? Jika seorang pria benar-benar akan mati, dengan kecantikan seperti Hailey sebelum kematiannya, dia pasti akan melupakan masalahnya dan bersenang-senang untuk terakhir kalinya. Namun, Jordan berkata, itu benar. Bahkan jika aku akan mati, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah berhubungan seks dengan Anda lagi dalam hidup saya. Bahkan jika Anda yang paling cantik dan memiliki sosok terbaik di negeri ini, Anda tidak menarik bagi saya.
Saya tidak peduli. Kata-kata Jordan tegas dan dia tidak peduli menyakiti perasaan Hailey. Mendengar ini, dia menangis. Jordan, kamu terlalu kejam padaku, bagaimana kamu bisa seperti ini? Cory sudah memaafkan Rahel dan dia 10 kali lebih buruk dariku. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku juga? Ini tidak adil, Ishak. Hailey mulai menangis. Jordan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Di dunia ini, beberapa orang memilih penghinaan dan yang lebih suka menjadi anjing. Namun, Jordan adalah dewa. Dialah yang mengatur segalanya. Bagaimana Cory bisa dibandingkan dengannya? Jadi dia mengabaikannya begitu saja. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jordan segera memanggil Dragon. Tuan, apa perintahmu? Mana jubah tembus pandangku? Keluarga Park tidak merebutnya, kan? Dalam 20 menit lagi, jika tsunami tidak datang, Hailey akan dikirim ke kapal pesiar. Meskipun Jordan tidak lagi menyukai Hailey, dia tetap istrinya. Apalagi mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Jordan tidak akan pernah membiarkan pria manapun memanfaatkannya untuk mempermalukannya. Dragon berkata, saya akan mengirimkan jubah gaib ke lokasi terdekat. Sudah ada beberapa orang dan drone kami yang bersiaga di dekat Anda. Mereka akan mengumpulkannya untukmu. Jordan mengangguk. Iya, beritahu orang-orang kami bahwa tsunami akan terjadi. Beritahu mereka untuk berhati-hati dan bersiap. Jika memungkinkan, evakuasi warga sekitar. Semakin sedikit orang yang mati, semakin baik. Naga sangat khawatir. Tuan, apakah akan ada tsunami di Maladewa? Haruskah saya pergi sekarang? Jordan menjawab, tidak perlu. Terus mencari Jami. Saya sudah merencanakan semuanya di sini sebelumnya. Tidak ada yang serius. Setelah memberikan perintahnya, Jordan menutup telepon. Hailey mendengar percakapan Jordan. Dia buru-buru menyeka air matanya dan berjalan mendekat. Hubi, kamu bilang akan ada tsunami di sini. Benarkah itu? Apakah Anda melihat ramalan cuaca atau berita? Jika benar-benar akan terjadi tsunami, ayo cepat pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Saat Hailey berbicara, dia mengganti pakaiannya dan mengepak barang bawaannya, bersiap untuk pergi. Jordan meraih lengannya. Kita tidak bisa pergi. Jika kami pergi, Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki akan mengikuti. Saya ingin mereka mati di sini. Hailey memandang Jordan dengan ketakutan, dia terintimidasi oleh ekspresi galaknya. Segera, sebuah drone terbang untuk melayang di luar jendela. Jordan membuka jendela dan menerima jubah gaib. Dia menoleh ke Hailey, Hailey, jangan khawatir. Dengan saya di sekitar, Anda akan baik-baik saja. 20 menit segera berlalu. Seorang pria menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Dia sedikit kecewa karena Jordan dan Hailey berpakaian lengkap. Hahaha, seperti yang aku katakan, 20 menit sudah cukup untukmu. Jordan, kau memang sampah. Istri Anda bahkan telah berganti pakaian baru. Saya mendengar bahwa butuh banyak waktu bagi wanita untuk mengganti pakaian mereka. Haha. Jordan memandangi bawahan Park Chan-yang dan berkata, kamu banyak bicara. Apakah kamu tidak takut mati dengan menyedihkan? Pria itu tertawa. Hahaha, aku memegang pistol di tanganku sekarang dan bisa membunuhmu kapan saja. Keluargamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tidak takut padamu. Bawahan Park Chan yang lainnya berkata, baiklah, Nam Jun, mari berhenti membuang-buang waktu. Guru tidak bisa menunggu lagi. Cepat bawa dia pergi. Bawahan bernama Nam Jun mengangguk. Dia berjalan mendekat dan meraih pergelangan tangan ramping Hailey. Hailey segera berjuang untuk membebaskan diri. Jangan sentuh aku bisa berjalan sendiri. Hailey berdiri dan menoleh untuk melihat Jordan. Dia mengangguk padanya. Hailey pergi lebih dulu. Setelah melihat Hailey keluar dengan kooperatif, Nam Jun memerintahkan Jordan. Tetap di kamar dengan patuh. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan segera membunuhmu. Dengan itu, dia pergi bersama Hailey. Jordan kemudian menggunakan alasan pergi ke toilet untuk diam-diam mengenakan jubah gaib. Dia diam-diam menyelinap melewati bawahan Park Chan-yang dan mengikuti Hailey, Nam Jun dan yang lainnya. Meskipun Hailey hanyalah seorang wanita lemah tanpa banyak kekuatan, ada 5 atau 6 bawahan yang mengawalnya. Di antara mereka adalah pria bernama Nam Jun. Dia berjalan di belakang Hailey. Saat mereka menuruni beberapa anak tangga, dia melihat tubuh Hailey bergoyang menggoda. Dia sudah berganti menjadi gaun merah dan terlihat sangat memikat. Dia langsung tergoda oleh sosok dan kecantikannya yang baik.
Meneguk. Namjoon meneteskan air liur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul pantat Hailey. Hailey segera berbalik dan menatapnya dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Hailey sangat marah. Namjoon tertawa. Jalan kecil, apa yang salah dengan pukulan kecil? Karena Tuan tidak terlalu terburu-buru, saya akan bermain dengan Anda terlebih dahulu sebelum mengirim Anda. Kamu tidak tahu malu. Hailey sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang kuat dan bersenjata ini. Namjoon tersenyum. Betul sekali. Saya tidak tahu malu, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena memilih suami yang tidak kompeten yang tidak dapat melindungi Anda. Hahaha. Apa yang tidak diketahui Namjoon dan bawahan Park Chan yang lainnya adalah bahwa Jordan sebenarnya ada di belakang mereka. Jordan sangat marah di tempat kejadian. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan dorongan untuk membunuh seseorang. Bab 731, Bunuh Park Chan Yang. Tongkat yang bengkok akan selalu memiliki bayangan yang bengkok. Seperti tuan, seperti pelayan. Bawahan brengsek Park Chan Yang ini sebenarnya berani melecehkan istri baru Jordan. Bagaimana bisa Jordan membiarkannya hidup? Namun, Jordan mengenakan jubah tak terlihat sekarang dan dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Kalau tidak, orang-orang itu akan memberitahu Park Chan Yang sebelum dia mencapai kapal pesiar. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk membunuh Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki. Namun, kebetulan bawahan Park Chan Yang semuanya sedang menuruni tangga. Tangganya sedikit curam, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Pria lain mengikuti di belakang Namjoon. Jordan menendang pria di belakang Namjoon. Bang! Ledakan. Ah! Jordan menendang pria di belakang Namjoon. Pria itu tersandung dan akhirnya mendorong Namjoon dengan kedua tangannya, mendorongnya melewati pagar tangga. Namjoon terbang di udara dan mendarat di atas kepalanya. Dengan keras, dia jatuh ke tanah. Pria ini berani menggoda istri dewa. Kematian adalah satu-satunya takdirnya. Jordan merasa bahwa membunuh binatang buas ini saja tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia benar-benar ingin memotong tangan binatang itu. Bawahan Park Chan Yang bingung. Namun, mereka tidak menemukan Jordan atau mencurigai orang lain. Sebaliknya, mereka langsung mengambil pria di belakang Namjoon sebagai pembunuhnya. Mengapa kamu membunuh Namjoon? Kenapa kamu tiba-tiba mendorongnya dari tangga? Seorang pria meraung. Pria di belakang Namjoon dengan cepat menjelaskan. Saya tidak mendorongnya. Seseorang menendang saya dari belakang, jadi saya tidak sengaja menabraknya. Penuduh tidak percaya sama sekali. Dia mengambil senjatanya dan menembak. Kamu pengkhianat, beraninya kamu menyerang orang-orangmu sendiri. Bang! Pria itu tewas seketika karena satu tembakan. Penembak kemudian berkata dengan tegas, tidak ada yang boleh mengacau lagi. Bawa wanita ini ke guru. Jika ada yang berani mengacau lagi, saya bahkan tidak akan memberi mereka waktu untuk menjelaskan. Dalam hitungan detik, dua orang mereka sendiri telah meninggal, dan tidak mengherankan jika yang lainnya menjadi sangat patuh. Mereka tidak lagi berani menatap Hailey atau menggodanya. Jordan diam-diam mengikuti di belakang mereka dan naik ke kapal pesiar. Ketika mereka tiba di kamar pribadi mewah kapal pesiar, Park Chan Yang dan Miyamoto Masaki sedang minum anggur merah dan merokok cerutu sambil bermain kartu. Mereka sangat nyaman dan tidak menyadari krisis yang akan datang. Keduanya sangat senang melihat kedatangan Hailey. Park Chan Yang berdiri dan menatap Hailey yang cantik. Dia memuji, tidak buruk, saya sangat menyukai pakaianmu. Dia bertanya kepada bawahannya, apakah Jordan mencoba membuat masalah saat kamu membawa Hailey pergi? Salah satu bawahannya berkata, tidak, Jordan tidak menghentikan kami. Dia membiarkan kami membawanya pergi. Park Chan Yang tersenyum. Itu tidak berguna. Saya pikir dia akan menolak, tetapi dia benar-benar membiarkan istrinya dibawa pergi. Apakah dia menerima takdirnya? Miyamoto Masaki bertanya dengan hati-hati, apakah Jordan mencoba melarikan diri? Lanjut bawahan. Tidak, dia tidak melarikan diri. Setelah kami pergi, dia tinggal di kamarnya. Kami memiliki orang-orang di luar kamarnya yang menjaganya. Miyamoto Masaki mengangguk lega. Park Chan Yang tersenyum. Masaki, jangan buang waktu. Anda bisa mulai dulu. Bukankah kamu selalu menyukai jalan kecil itu, Hailey? Miyamoto Masaki sangat sopan. Chan Yang, kamu bisa pergi dulu. Jordan mempermalukanmu dan kau pasti sangat ingin membalas dendam padanya.
Park Chan yang ingat bagaimana dia harus berlutut di depan Jordan sekarang dan memang sangat marah. Baik-baik saja maka, Jordan, kamu membuatku kehilangan muka di depan keluarga lain. Aku akan melampiaskan amarahku pada istrimu. Dengan itu, Park Chan yang berjalan ke arah Hailey dengan seringai bejat. Jangan datang. Hailey segera mundur dengan panik. Park Chan yang tidak berhenti berjalan. Dia tertawa. Hahaha, kamu masih berpura-pura tidak bersalah di depanku. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan kami? Terima takdirmu, Betech. Saya tidak hanya akan bermain dengan Anda hari ini, tetapi saya juga akan bermain dengan Lauren, Victoria, dan Lota di masa depan. Selama itu adalah wanita yang disukai Jordan, aku akan menerimanya. Namun, saat Park Chan yang hendak menerkam Hailey, terdengar ledakan keras. Tersembunyi di bawah jubahnya yang tak terlihat, Jordan menembak Park Chan Yang. Park Chan Yang pingsan. Orang ini berulang kali menimbulkan masalah bagi Jordan dan keluarga Stelle. Dia pantas mendapatkan 1000 kematian. Ya Tuhan, Miyamoto Masaki panik. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali mereka. Siapa yang menembak Park Chan Yang? Sialan, Jordan pasti ada di sini. Dia mengenakan jubah tembus pandang. Pria, lindungi aku. Miyamoto Masaki segera menyadari bahwa Jordan pasti ada di dalam ruangan. Setelah Jordan membunuh Park Chan Yang, dia langsung membidik Miyamoto Masaki. Namun, penjaga orang ini terlalu kuat. Dia dengan cepat bersembunyi di sudut, dan bawahannya bergegas untuk mengelilinginya dan melindunginya. Gunakan senapan mesin dan peluru semprot di setiap sudut ruangan ini. Miyamoto Masaki memerintahkan bawahannya. Sial. Jordan tahu bahwa dia harus pergi. Jika tidak, dia dan Hailey akan mati di bawah senjata Miyamoto Masaki. Ayo pergi. Menjemput Hailey yang bersembunyi di sudut, Jordan menariknya ke balik jubah tembus pandang. Hailey merasa sangat bahagia dalam pelukan Jordan. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dia merasa seperti berada di film. Hailey menempel erat di leher Jordan. Hubi, jika pria Park itu mati karena tembakanmu, apakah keluarga lain akan membuat masalah untukmu? Saat Jordan keluar dari kapal pesiar, dia menjawab, tsunami akan segera datang. Jika tubuh mereka tersapu tsunami ini, tidak ada yang akan tahu jika saya membunuh mereka terlebih dahulu. Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, kita akan mati juga. Hailey sangat bingung. Hubi, kamu terus mengatakan bahwa tsunami akan datang, tapi di mana itu? Mengapa saya tidak melihatnya? Jordan menolak untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Setelah keluar dari kapal pesiar, dia segera memanggil drone penumpang yang tidak terlihat dan menaikinya bersama Hailey, dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di kamar pribadi kapal pesiar yang mewah, suara senapan mesin bergema di seluruh kapal pesiar. Bawahan Miyamoto Masaki masih menembak tanpa henti. Peluru yang tak terhitung jumlahnya digunakan dan setiap orang dipenuhi rasa takut pada Jordan. Tuan, kami telah menyapu setiap sudut ruangan. Jika Jordan masih di ruangan ini, dia pasti akan dilubangi. Bawahan Miyamoto Masaki melaporkan. Baru saat itulah Miyamoto Masaki merasa lega. Dia berdiri dan berjalan ke Park Chan Yang. Chan Yang, bagaimana kabarmu? Napas Park Chan Yang lemah tapi dia masih hidup. Miyamoto Masaki tersenyum. Untungnya, tembakan itu tidak fatal. Selama Anda belum mati, dengan keterampilan medis kami, Anda akan pulih dengan sangat cepat. Ayo pergi. Aku akan membawamu berobat sekarang. Saat kau sudah lebih baik, kita akan membunuh Jordan kecil B-Start itu bersama-sama. Namun, saat Miyamoto Masaki hendak pergi bersama Park Chan Yang, dia tiba-tiba merasakan kapal pesiar itu bergetar hebat. Bab 732, Tsunami. Miyamoto Masaki terlihat sangat cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yah bergetar? Apakah itu B***Start Jordan menyerang kita? Pergi dan periksa segera. Iya Pak. Bawahannya berjalan keluar ruangan dan melihat ke laut yang jauh. Kakinya gemetar ketakutan. Apa yang dia lihat membuatnya merangkak kembali ke Miyamoto Masaki dengan berlutut. Mengapa kamu begitu takut? Dengan apa Jordan menyerang kita? Orang ini memang kuat. Aku hampir bisa mencium aura yang menakutkan. Saat ini, ketakutan Miyamoto Masaki terhadap Jordan mencapai puncaknya. Bawahan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan Jordan, tapi... Lalu apa itu? Miyamoto Masaki bertanya dengan cemas. Tidak dapat menahan ketegangan lagi, dia berlari keluar untuk melihatnya.
Dia melihat ke laut yang jauh dan melihat gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter, melonjak ke arahnya seperti monster laut besar. Oh, sial, 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 ini tsunami. Ini benar-benar tsunami. Sebagai orang Jepang, Miyamoto Masaki sangat akrab dengan gempa bumi dan tsunami. Orang Jepang memiliki pandangan hidup yang berbeda dari orang-orang dari negara lain karena mereka tinggal di daerah yang sering terjadi gempa dan tsunami. Sejak usia muda, mereka hidup di bawah ketakutan terus-menerus bahwa mereka akan mati dalam gempa bumi atau tsunami suatu hari nanti. Miyamoto Masaki tidak lagi peduli dengan Park Chan-yang. Dia berteriak, suruh seseorang untuk menerbangkan pesawat. Buru-buru, kita harus kabur dari sini. Namun, tsunami terlalu cepat. Sebelum bawahannya bisa berbuat apa-apa, tsunami sudah datang. Ya, itu seperti selembar kertas atau mainan di depan tsunami. Jordan menyaksikan semua ini dari jauh di pesawat penumpang, dan pemandangan itu membuatnya sangat bersemangat. Kejahatan akan dihukum. Keduanya akan mati di sini. Hailey juga berkata, layani mereka dengan benar. Ini adalah pernikahan kami hari ini, tetapi kedua bajingan itu ingin memperkosa istrimu. Mereka benar-benar jahat. Suamiku, kamu benar. Kejahatan akan dihukum dan kebaikan akan dihargai. Pria Tionghoa Geng Weilun tidak ingin memperkosa saya sehingga tidak terjadi apa-apa padanya. Lagi pula, dia bahkan lebih tampan dari mereka. Hailey justru memuji Geng Weilun. Jika Geng Weilun tidak muncul hari ini, berdasarkan interaksi sebelumnya dengan keluarganya, Jordan tidak keberatan jika ada yang memujinya. Lagi pula, Geng Weilun memang tinggi, kaya, dan tampan. Dia adalah elit dari elit. Bahkan dewi seperti Nyonya Park Anya pun berinisiatif mengajaknya berdansa. Tidak mengherankan jika Hailey mengaguminya. Namun, Geng Weilun jelas tidak datang ke sini dengan niat baik. Seperti Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki, dia ada di sini untuk menertawakan Jordan. Jordan berkata, Hailey, jangan mengira hanya karena Geng Weilun tampan dan tidak ingin memperkosamu. Dia orang yang baik. Dia tidak ingin menyentuhmu karena dia tidak menyukaimu. Mungkin Anda pikir Anda sangat cantik, tetapi tidak semua pria menyukai wanita Kaukasia. Hailey tidak berpikir bahwa Jordan jahat. Dia tahu bahwa pria umumnya lebih menyukai wanita dengan kewarganegaraan yang sama daripada diri mereka sendiri. Jika Hailey ingin menarik perhatian pria China, dia harus menurunkan berat badan lebih jauh lagi. Dia juga harus mengubah gaya rambut dan gaya berpakaiannya. Hubi, tsunami akan segera datang. Ayo kabur dari sini. Jordan mengangguk dan melaju dengan kecepatan penuh. Tak disangka, keluarga Park dan Miyamoto bisa mengirimkan tim SAR mereka ke area tersebut hanya dalam waktu 20 menit. Keluarga rahasia memiliki kekuatan di mana-mana dan tidak terbatas pada negara masing-masing. Mereka memiliki sumber daya di berbagai negara dan wilayah. Namun, tsunami telah menghancurkan seluruh pulau, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Saat itu, Yordania telah melewati Afrika dan hendak mendekati AS. Jordan menduga bahwa keluarga Park dan Miyamoto akan mempersulit dia dan keluarganya begitu mereka mengetahui tentang kematian Park dan Miyamoto Masaki. Jordan segera menelepon Victoria dan Lauren. Victoria menjawab panggilan itu. Hubi, saya dengar ada tsunami di Maldives. Apa kamu baik-baik saja? Jordan menjawab, tidak apa-apa, saya sudah terbang keluar. Ngomong-ngomong, kamu dan Lauren harus segera mencari tempat untuk bersembunyi. Saya khawatir orang-orang dari 6 keluarga akan datang untuk Anda. Victoria bertanya, hah, apa yang terjadi? Jordan menjelaskan, aku membunuh Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki. Victoria terkejut. Ya Tuhan, Hubi, bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir Anda akan bertahan diam-diam dan mencari kesempatan untuk melawan. Jordan menghela napas. Rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Kedua bajingan kecil itu bersikeras mempermalukanku di pesta pernikahan dan tidur dengan Hailey. Saya tidak punya pilihan. Omong-omong, di mana Lauren? Victoria tergagap, ya, aku juga mencarinya. Jordan terkejut. Bagaimana apanya? Victoria tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dan berkata dengan jujur, Hubi, Son menculik Lauren dan kami telah mencarinya. Apa? Son menculik Lauren? Jordan langsung panik. Wanita yang paling dia cintai ada di tangan iblis Son itu. Victoria tahu bahwa Jordan sangat khawatir dan dengan cepat menghiburnya. Suamiku, jangan khawatir. Berdasarkan apa yang kami ketahui, Son menangkap Lauren untuk memerasmu.
Dia tidak akan benar-benar menyakitinya. Kami semua percaya bahwa Lauren saat ini baik-baik saja. Jordan bertanya, kapan dia menculik Lauren? Victoria menjawab, pada hari kamu pingsan. Jordan berpikir sejenak. Pada hari itu, dia disuntik sesuatu yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri selama setengah bulan. Selain itu, kemampuan prediksinya juga meningkat. Saya mengerti sekarang. Jadi Son yang menyuntikkan obat itu ke saya hari itu. Jordan akhirnya mengerti mengapa dia sekarang bisa melihat masa depan tanpa menggunakan mimpi. Son pasti melakukan itu karena dia ingin Jordan membantunya menyelesaikan prosedur transplantasi pikiran. Itu akan menguntungkan Son untuk membantu Jordan. Dia hanya menculik Lauren sebagai jaminan. Kurasa dia tidak akan berani melakukan apapun pada Lauren. Jordan tahu bahwa Son mengetahui kemampuan prediksinya sehingga dia tidak akan pernah berani menyentuh Lauren. Kalau tidak, Jordan lebih baik mati daripada membantunya. Baiklah, aku mengerti. Victoria, kamu bersembunyi dulu. Saya akan memikirkan cara untuk menghadapi situasi Lauren sendiri. Jangan ambil risiko sendiri. Tepat ketika Jordan menutup telepon dan hendak menelepon orang tuanya, Hailey berjalan mendekat dan bertanya dengan nada gosip, Hubi, apakah Lauren telah diculik? Dia sangat cantik. Jika dia diculik oleh pria lain, dia pasti akan tercemar. Hubi, setelah kamu menyelamatkannya, kamu harus menceraikannya. Dia tidak lagi layak untukmu. Bab 729, tidak peduli betapa cantiknya mereka, mereka hanya nyonya.